sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan bimbing doanya ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dian. Nah, sebelum dimulai, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, bagus. Nah, minggu lalu kan kita sudah pembahasan tentang persebaran flora dan fauna ya, dan kelompok 1 juga udah maju. Nah, sekarang kelompok 2 dipersiapkan ya untuk presentasi tentang kerusakan konservasi flora dan fauna. Bapak kasih waktu 10 menit sebelum kalian presentasikan ya. Ya, Pak. Konservasi flora ya. Nah, habis kalian diskusi, Bapak ingin nampilin video sedikit. Nanti diperhatikan ya, disimak ya. Iya, Pak. Oke, kita simak videonya baik-baik ya. Baik, Pak. Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia beserta manfaatnya. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan, terdapat beberapa pertanyaan mengenai persepsi sebagai bentuk penguatan sebelum kita masuk ke dalam materi. Pertanyaan yaitu adalah, menurut kalian hewan dan tumbuhan baik yang endemik maupun tidak endemik apakah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai? Kemudian yang kedua adalah, pernahkah kalian ke kebun binatang? Setuju atau tidakkah kalian jika melihat beberapa fauna atau flora hidup dalam kandang atau kebun binatang tersebut? Kemudian yang ketiga adalah, di berita dan di media elektronik sering terdengar kata konservasi. Apakah itu konservasi? Dan apa saja bentuk-bentuk konservasi yang ada di Indonesia? Untuk dapat menjawab ketiga pertanyaan persepsi ini, dapat kalian temukan pada penjelasan video berikut ini. Maaf ya, Ivan ya. Konservasi memiliki beberapa makna dan juga beberapa arti. Akan tetapi secara umum, konservasi adalah usaha pelestarian flora atau tanaman dan juga fauna hewan dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya. Upaya konservasi dilakukan dikarenakan flora dan fauna tersebut merupakan flora fauna endemik ataupun flora dan fauna yang terancam keberadaannya atau mengalami masa-masa kepunahan. Hal tersebut tentunya berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem yang ada di Indonesia. Flora, tanaman, dan juga fauna ataupun hewan merupakan salah satu kekayaan yang tidak ternilai yang dimiliki oleh bangsa ini, sehingga perlu dilindungi dan diupayakan pelestariannya, yaitu salah satunya dengan upaya konservasi. Di Indonesia, bentuk konservasi dibedakan menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan juga konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah konservasi di mana upaya perlindungan hewan dan juga tumbuhan
yang dilakukan sesuai dengan habitatnya. Sedangkan konservasi ex situ sesuai dengan katanya yaitu ex yang berarti di luar, merupakan sebuah upaya perlindungan flora dan fauna di luar habitatnya. Contoh saja konservasi ex situ yaitu adalah kebun binatang ataupun kebun raya. Setelah kita tadi membahas tentang dua bentuk konservasi yaitu in situ dan ex situ, kemudian selanjutnya yaitu adalah penggolongan kawasan konservasi di Indonesia yang dibedakan menjadi dua berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2011, yaitu dibagi menjadi kawasan suaka alam atau disingkat KSA dan juga kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu adalah cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan berbagai tumbuhan, satwa, dan juga ekosistem. Salah satu contoh wilayah cagar alam yaitu adalah cagar alam Rafflesia arnoldii yang berada di daerah Bengkulu. Cagar alam ini adalah cagar alam yang mengupayakan konservasi ataupun perlindungan bunga terbesar di dunia yaitu adalah bunga Rafflesia arnoldii. Kawasan suaka alam yang kedua yaitu adalah suaka margasatwa. Suaka memiliki sinonim ataupun kesamaan kata yaitu berupa perlindungan. Kemudian margasatwa itu adalah binatang, sesuai dengan namanya satwa itu adalah binatang. Jadi suaka margasatwa adalah kawasan suaka atau kawasan perlindungan yang ditetapkan untuk melindungi hewan-hewan tertentu sesuai dengan habitatnya. Contoh kawasan suaka margasatwa yang ada di Indonesia yaitu adalah di Bengkulu yang melindungi satwa purba Komodo yang berada di lokasi Nusa Tenggara Timur. Kawasan suaka alam yang terakhir yaitu adalah kawasan cagar biosfer. Kawasan ini adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa cagar biosfer mencakup wilayah yang luas. Hal ini tentunya diakui oleh UNESCO. UNESCO adalah organisasi perserikatan bangsa-bangsa internasional yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Contoh cagar biosfer yang ada di Indonesia yaitu adalah cagar biosfer Cibodas yang ada di Jawa Barat yang melindungi kawasan hutan Bujana Rusa. Selanjutnya yaitu adalah kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah taman nasional. Taman nasional memiliki ekosistem asli, dikelola serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan juga kegiatan pariwisata dan rekreasi. Contoh taman nasional yang ada di Indonesia dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu adalah Taman Nasional Bromo yang ada di Jawa Timur. Kemudian ada juga pada wilayah Banten, yaitu adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang melindungi satwa berupa badak satu. Kawasan pelestarian alam yaitu adalah Taman Hutan Raya atau sering disingkat sebagai Tahura. Kawasan ini melestarikan flora dan juga fauna yang bertujuan sebagai tempat habitat satwa, baik satwa yang berasal dari Indonesia ataupun yang berasal dari luar Indonesia. Kawasan ini memiliki fungsi sebagai lokasi penelitian, rekreasi, dan juga pendidikan. Contoh Tahura dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu Tahura wilayah Bukit Suharto ada di Kalimantan Timur dan juga Tahura di Barai pada wilayah Bali yang memiliki konservasi berupa hutan alam. Yang ketiga yaitu adalah Taman Wisata Alam yang merupakan kawasan pelestarian alam yang diletakkan di flora dan fauna. Kawasan ini dimanfaatkan untuk tujuan wisata dengan kondisi wilayah yang luas serta lingkungan yang penuh. Contoh taman wisata alam yang ada di Indonesia yaitu adalah Wisata Alam Ati Kampung yang berada di Jakarta Utara. Dan juga ada kawasan wisata alam Gunung Pucat yang ada di wilayah Bogor. Kawasan pelestarian alam yang terakhir yaitu adalah kawasan budaya atau sering disebut juga sebagai binatang. Wilayah ini merupakan wilayah perlindungan di mana terdapat flora dan juga fauna yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia. Wilayah budaya atau binatang sering dijadikan objek wisata atau objek rekreasi. Contoh budaya yang berada di wilayah Jakarta yaitu adalah kebun binatang Ragunan. Flora
setelah kita nonton video tadi, sekarang Bapak ingin melakukan sedikit sesi tanya jawab ya untuk kalian sebelum kelompok 2 presentasikan datanya. Nah, kalian ada yang tahu nggak pengertian konservasi sumber daya alam? Saya tahu Pak. Ya apa dulu, Julia? Jadi konservasi sumber daya alam adalah upaya untuk melindungi, menjaga dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat dipertahankan keberlanjutannya untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Tujuan utamanya dari konservasi sumber daya alam ini adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan memastikan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oke, terima kasih Julia sudah menjawab. Selanjutnya, pertanyaan kerusakan dan jenis konservasi flora dan fauna. Ada yang bisa menjawab? Kalau nggak ada yang jawab, coba Bapak ingin tahu jawaban dari Naila. Coba Naila dijawab. Menurut saya, kerusakan lingkungan itu contohnya ada habitat loss atau hilangnya habitat. Penyebabnya seperti deforestasi, urbanisasi, konservasi lahan untuk pertanian, dan proyek pembangunan. Dampaknya itu kehilangan habitat mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Terus ada perubahan iklim Pak, penyebabnya aktivitas manusia yang meningkatkan emisi gas rumah kaca. Dampaknya perubahan suhu, pola hujan, dan cuaca dapat mempengaruhi ekosistem dan menyebabkan migrasi atau penurunan spesies. Pencemaran penyebabnya itu limbah industri, limbah pertanian, limbah domestik, dan pencemaran udara. Dampaknya pencemaran dapat merusak kualitas air, udara, dan tanah, juga membahayakan flora dan fauna. Terus ada jenis konservasinya Pak, ada konservasi in situ, yaitu melibatkan pelestarian flora dan fauna di habitat alaminya dengan metode pembentukan taman nasional, cagar alam, dan kawasan konservasi. Lalu ada konservasi ex situ, yaitu melibatkan pelestarian flora dan fauna di luar habitat alaminya dengan metode penangkaran, arboretum, dan bank gen. Selanjutnya ada rehabilitas habitat Pak, yaitu memulihkan atau meningkatkan kualitas habitat yang rusak. Metodenya reboisasi, restorasi lahan basah, dan upaya pemulihan ekosistem Pak. Oke, terima kasih banyak Naila. Yang pertanyaan terakhir nih tentang pemanfaatan flora dan fauna. Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Oke, dia Pak Tuki. pemanfaatan flora dan fauna mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemanfaatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab agar tidak merugikan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Cara pemanfaatannya untuk pemanfaatan flora bisa pertanian dan hortikultura, yaitu kayak budidaya tanaman untuk produksi makanan, serat, bahan bakar, dan bahan kimia. Contohnya itu tanaman pangan seperti jagung dan padi, lalu buah-buahan, sayur-sayur, dan tanaman hias. Ada juga industri obat-obatan. Ini bisa digunakan tanaman untuk produksi obat-obatan tradisional dan modern. Contohnya ekstrak sprebebel, minyak atsiri, dan segala aktivitas dari tanaman obat. Lalu pemanfaatan fauna di pertanian dan peternakan, pemeliharaan dan pemanfaatan hewan untuk produksi daging, susu, telur, dan produk ternak lainnya. Ya, contohnya itu sapi, ayam, kambing. Lalu ada industri perikanan, ya itu contohnya penangkapan ikan dan budidaya ikan. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk Vicky. Karena tadi sudah diskusi ya, diskusi kelompok, di kelompok 2. Nah, boleh nih langsung saja dipresentasikan datanya dari kelompok 2. Perwakilan saja maju ke depan. Oke, tadi boleh maju ke depan ya dengan datanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dari kelompok 2 izin mempresentasikan data
dan ditulis pada 8 Februari 2017. Lalu kelompok kami memilih jurnal ini sebagai data utama karena kekayaan Indonesia dan keanekaragaman hayati dengan komponen-komponennya merupakan masa depan umat Indonesia sebagai sumber ketahanan pangan, kesehatan, dan bahkan energi. Dengan potensi ini, Indonesia wajib melakukan upaya konservasi beserta legislasi yang efektif untuk mengatasi laju kerusakan dan kehilangan keanekaragaman hayati yang telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Lalu data pendampingnya berjudul pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap keinginan untuk melakukan konservasi hewan liar yang terancam punah, yang ditulis oleh Bu Jalani dan ditulis pada November tanggal 4 tahun 2021. Kelompok kami menjadikan ini data pendamping karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati dengan berbagai macam jenis flora dan fauna. Salah satunya adalah harimau Sumatera yang beradanya populasi masuk ke dalam kategori status kritis terancam punah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari sosialisasi fatwa MUI terhadap pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat melalui ceramah mengenai ilmu konservasi yang disampaikan oleh Ustadz yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan di Timbang Bali. Itulah tadi data yang kami dapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya sudah bagus untuk kelompok 2 karena memberikan data terkait kerusakan konservasi flora dan fauna. Cuma saya ingin merevisi sedikit terkait data utama pada jurnal yang kalian cari karena itu sudah lebih dari 5 tahun dan karena batas referensi sendiri yaitu 5 tahun terakhir. Mungkin nanti kalian bisa mengganti dengan tahun yang masih kurang dari 5 tahun ya, seperti tahun 2020 ke atas lebih baik. Tapi secara keseluruhan kelompok 2 sudah bagus memberikan datanya. Saya apresiasi. Baik Pak, terima kasih atas koreksinya kelompok kami revisi ya Pak. Oke. Nah sekalian, karena jam pembelajaran sudah habis, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, karena sudah tentunya kita cukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas presentasinya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.